Mau ada ke Thailand dulu atau barangkali mau
Oke, Coach. Bisa kita mulai ya, Coach? Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sahabat TCI. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu semuanya apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada workshop hari ini. Perkenalkan, saya Dewan Mayon yang akan menjadi moderator pada kesempatan siang hari ini. Topik workshop kita hari ini membahas mengenai cara membuat KPI. Ingin tahu cara agar perusahaan dapat mencapai sasaran target yang tepat? Key Performance Indicator merupakan alat ukur kinerja perusahaan, sehingga mengetahui kemampuan perusahaan mencapai sasaran targetnya. Salah satu manfaat utama dari KPI adalah memudahkan proses mengevaluasi kinerja. Hal ini didukung dengan adanya pendekatan manajemen berbasis fakta dan pengukuran sesuai matriks tertentu. Maka dari itu, para pelaku bisnis harus mulai menerapkan KPI untuk mencapai sasaran target dan menunjang penerapan manajemen risiko dalam bisnis. Apakah Bapak dan Ibu sering mengalami KPI perusahaan yang tidak teratur, karyawan kurang berkembang, karyawan kurang monitoring? Salah satu penentu KPI dan KPI dikembangkan tanpa masukan tim. Pastinya Bapak dan Ibu juga menginginkan memiliki KPI untuk kemajuan perusahaan, dapat memudahkan evaluasi kinerja karyawan. KPI menjadi acuan pengarahan perilaku karyawan, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan memahami pemetaan kinerja dan mencapai untuk kemajuan perusahaan. Tenang saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kupas tuntas hal-hal tersebut dengan pembicara kita yang tentunya sudah sangat expert membahas hal-hal tersebut. Baik, sebelum kita mengupas topik hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu associate coach di Top Coach Indonesia, yaitu Coach Budi Utomo. Beliau expertise pada Business Process Improvement Specialist, memiliki professional certification, Black Belt Lean Six Sigma, dan Lean Certification. Tidak hanya itu saja, Coach Budi memiliki experience dalam bidang project manager, trainer, dan konsultan, serta bisnis proses improvement, dan masih banyak lagi. Baik, sebelum workshop dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, dimohon Bapak dan Ibu pastikan audio sudah menyala dan dapat mendengarkan suara kami dengan baik, dan mikrofon Bapak dan Ibu dimohon untuk di-mute. Pada sesi akhir, kami akan memberikan waktu untuk sesi tanya-jawab bersama pembicara, jadi Bapak dan Ibu yang ada yang ingin bertanya sesuatu, mohon dipersiapkan pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan materi yang akan disampaikan pada workshop hari ini. Langsung saja kita sambut Coach Budi. Silakan Coach. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sahabat TCI. Bersama saya ya. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai Key Performance Indicator ya. Jadi bagaimana sih Key Performance Indicator itu terimplementasi dengan baik di sebuah perusahaan, atau bagaimana cara kita menyusunnya. Nah, hari ini izinkan saya akan share mengenai materi ya, sedikit kurang lebih terkait dengan KPI Key Performance Indicator. Nanti tanya jawab akan di akhir sesi ya. Oke, kalau gitu saya langsung mulai saja. Jadi kalau kita bicara KPI, Bapak Ibu ya, sebenarnya KPI itu berasal tuh dari mana sih gitu kan? Apa sih persepsi kita terhadap KPI ketika kita mendengar KPI? Itu biasanya ada yang bilang bahwa KPI itu sebagai alat menghukum. Bisa jadi seperti itu kan? KPI itu sebagai alat untuk melakukan yang namanya evaluasi kinerja karyawan.
Atau ada yang juga bisa bilang bahwa ada yang bilang KPI itu alat untuk kita mencapai tujuan atau objektif besar dari sebuah perusahaan. Jadi persepsi orang bermacam-macam ya terkait dengan KPI ya. Ada yang mungkin kalau dari perspektif karyawan itu sebagai alat penilaian ya, alat untuk hukuman gitu. Ada juga yang bilang bahwa KPI itu sebagai alat untuk tujuan, mencapai tujuan, atau juga sebagai alat evaluasi kinerja. Nah, kalau dari definisinya Bapak Ibu, KPI itu sebenarnya sebuah langkah yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional. KPI itu bervariasi antar perusahaan atau industri tergantung pada prioritas atau kriteria kinerja mereka. Ada yang juga disebut juga sebagai key success indicator ya. Ada berbagai macam definisi dan istilah lah. Nah, jadi secara definisinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk mengukur ya yang membandingkan kinerja untuk memenuhi tujuan strategi atau operasional perusahaan. Nah, KPI ini ada banyak. Ada yang namanya key success factor, ada yang namanya KRE ya, key result key result, ada yang namanya itu balance scorecard dan lain sebagainya. Jadi indikator itu bermacam-macam ya. Ada yang hanya sebagai success factor, performance indicator, ada yang result, dan juga sebagai balance scorecard. Nah, kalau kita bicara KPI, Bapak Ibu, kalau tadi melihat dari definisi tadi, sebenarnya berarti kalau kita rangkum nih, ya dari pengertian tadi, KPI itu ya berarti sama dengan alat ukur ya. Jadi KPI itu bisa merupakan sebuah alat ukur. Nah, atau indikator jadi tolak ukur ya, ukuran ya, atau acuan evaluasi ya. Nah, kalau itu merupakan sebuah alat ukur artinya KPI itu haruslah bersifat kuantitatif ya. Jadi harus berupa numbers, angka gitu. Ya, tidak boleh kualitatif yang hanya sifatnya itu deskriptif ya. Nah, yang sering salah juga dipahami adalah KPI itu sama dengan target gitu. Wah, KPI itu target gitu. Nah, jadi KPI itu tidak sama dengan target ya. Di dalam KPI itu ada targetnya. Ya, jadi jadi harus dibedakan ini ya. Nah, lalu target ya dalam KPI itu umumnya bersifat SMART ya, sifatnya spesifik, measurable atau dapat diukur, dapat dicapai, achievable ya. Targetnya itu nggak ketinggian dan juga nggak kerendahan gitu loh. Ya, target itu memiliki relevan dengan tujuan besar. Jadi memiliki tingkat hubungan ya dan memiliki batas waktu. Nah, ini adalah merupakan dari salah satu KPI. Nah, fungsi KPI itu sendiri sebenarnya seperti apa? Ya, KPI itu sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai, mengukur, ya, mengontrol dan mengevaluasi kinerja karyawan, bagian, divisi, unit, ya, departemen di dalam sebuah perusahaan. Yang pasti KPI itu juga berfungsi untuk memudahkan perusahaan, pimpinan, ya, dan karyawan dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja. Dan juga KPI itu memudahkan dalam memberikan feedback ya, kepada perusahaan, pimpinan, dan juga karyawan. Lalu KPI itu juga memudahkan perusahaan dalam menilai tingkat pertumbuhan dalam berbagai aspek di dalam perusahaan. Yang terakhir, KPI itu mempermudah melakukan yang namanya performance management system. Performance management system itu salah satunya itu adalah mengelola kinerja perusahaan lah dari berbagai aspek ya. Salah satunya itu adalah dengan adanya KPI. Pertumbuhan penjualannya, pertumbuhan tingkat profitabilitas perusahaan, pertumbuhan karyawan, pertumbuhan cabang dan lain sebagainya. Nah, ini dapat dimonitor dengan adanya KPI ini. Ya. Nah, umumnya kesalahan di dalam membuat KPI itu yang sering banget salah itu adalah
semua itu ingin kita ukur gitu loh. Nah, namanya KPI, key ya, key performance indicator. Key itu kan kunci. Artinya nggak semuanya itu bisa kita jadikan KPI gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kritikal saja yang bisa jadikan kita KPI. Jadi itu ya. Nah, jadi kita itu ingin semuanya itu di KPI-kan gitu, diukur ya. Kita ingin mengukur semuanya. Lalu yang berikutnya KPI itu dibuat dengan tujuan untuk menghukum karyawan. Nah, ini juga yang salah nih ya, persepsi kita nih. Jadi dengan adanya KPI artinya kita itu jadi bahan dasar untuk kita itu menghukum karyawan. Ini juga salah. Ada KPI untuk karyawan, tidak ada KPI untuk corporate. Nah, ini juga salah nih biasanya. Jadi dalam menyusun KPI itu tiba-tiba kita langsung membuat KPI langsung ke karyawan, ke individu. Nah, yang namanya KPI itu biasanya kita membuat itu dari level atas. Artinya dari level KPI perusahaan secara general. Dari KPI corporate baru di cascading ya atau diturunkan itu ke level di bawahnya lagi. Apakah itu departemen, unit ya, atau juga divisi atau sub atau bagian sampai ke level individu. Nah, biasanya kita itu langsung membuat KPI itu langsung ke orang-orangnya. Oh, kamu orang sales, maka target kamu jualan. Oh, kamu orang gudang, maka target kamu adalah pencatatan data-data gudang gitu kan, persediaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi langsung ke individu. Nah, sebenarnya dalam menyusun KPI ini kita harus di level paling atas dulu ya. Jadi sifatnya itu top down, bukan bottom up. Lalu jadi kesalahan yang berikutnya dalam kita menyusun KPI itu adalah KPI-nya itu tidak terukur gitu. Jadi sifatnya itu tadi ya kuantitatif. Nah, jadi kalau bisa memang dalam menyusun KPI itu kita harus dengan data-data yang bisa diukur. Ya. Nah, atau yang berikutnya nyontek KPI ke perusahaan lain. Nah, ini biasanya seperti ini. Nah, jadi KPI yang dibuat itu memang harus benar-benar disesuaikan dengan kita punya target, kita punya tujuan ya. Perusahaan kita punya tujuan seperti apa. Nah, lalu dengan adanya KPI ini sering dihubung-hubungkan KPI ini dengan yang namanya insentif gitu. Jadi memang betul ya, dasar kita memberikan insentif itu dari KPI orang tersebut apakah tercapai atau tidak. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting dengan adanya KPI itu adalah seseorang itu dinilai secara objektif sebenarnya ya. Dinilai secara objektif, tidak like and dislike ya antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, lalu ketika kita membuat KPI, kita tidak menganalisa KPI tersebut. Jadi artinya, benarkah KPI yang kita buat itu memang adalah salah satu indikator untuk kita mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini yang penting juga nih. Kita menentukan KPI ini. Benar nggak nih ya, KPI ini adalah memang benar-benar tolak ukur untuk kita mencapai tujuan besar perusahaan tersebut. Nah, ini yang biasanya yang salah karena yang kuncinya itu dijadikan KPI justru yang tidak berkontribusi besar, yang tidak kritikal itu kita jadikan KPI. Ini yang sering banget saya sering alami ya. Jadi memang dalam menentukan KPI itu akan sangat lebih mudah ketika kita menentukan itu memang dari atas ke bawah. Lalu tidak ada follow up KPI. Nah, jadi kita udah nentuin KPI nih. Terus ternyata nggak di follow up, ya, tidak dikolek, tidak dihitung. Ya, akhirnya KPI yang sudah kita tentuin nggak kita monitor gitu loh. Nah, jadi penting juga ya ketika kita menentukan KPI itu harus dikolek dan harus dihitung. Pencapaian KPI itu periode perhitungannya apakah bulanan, apakah harian, atau mingguan, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya KPI itu
kalau kita ngelihat itu banyak banget versinya ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita berdasarkan fungsi nih, kalau dulu misalkan KPI sales maka penjualannya, KPI produksi maka yang akan diukur itu berdasarkan productivity-nya, defect rate-nya, delivery time-nya gitu ya, itu produksi. KPI HRD misalkan bagaimana rekrutmennya, terus bagaimana tingkat turnover-nya gitu ya. KPI IT misalkan bagaimana membantu melayani ketika sistem down. Nah, karena target itu bervariasi macam-macam ya. Kalau dulu sering itu KPI itu orientasinya adalah secara finansial. Jadi pertumbuhan secara finansial. Maka di KPI itu ada juga yang namanya version balance scorecard Bapak Ibu. Nah, jadi balance scorecard ini adalah merupakan sistem yang menggunakan indikator kinerja untuk mengukur, mendokumentasikan dan juga memantau aktivitas perusahaan. Jadi kalau di bahasa Indonesianya itu apa ya, kartu skor yang seimbang lah ya. Jadi BSC ini digunakan untuk memeriksa, mengevaluasi tujuan strategi ya dari 4 perspektif Bapak Ibu. Dari aspek keuangannya, aspek pelanggan, aspek proses internal ya atau aspek bisnis proses, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhannya. Nah, perspektif ini akan sangat membantu dalam mengembangkan visi misi perusahaan, ukuran perusahaan ya, target dan strategi. Nah, jadi dengan adanya BSC ini, maka KPI yang kita buat itu bukan semata-mata itu hanya fokus kepada finansial gitu loh. Jadi fokusnya itu yang sifatnya non finansial juga akan terfokuskan dengan seimbang, makanya disebutnya balance scorecard atau kartu yang seimbang. Nah, BSC ini lahir dari salah satu bisnis Harvard Business Review ya. Jadi dari sebuah artikel pada tahun 1992 ya. Lalu beberapa bulan kemudian si David Norton ya dan Robert Kaplan itu dia menuliskan sebuah artikel dan dia menulis sebuah buku ya yang tujuannya itu mengkhususkan untuk penerapan BSC di dalam perusahaan. Lalu di tahun 1996 maka balance scorecard ini diterjemahkan lagi menjadi praktek bisnis yang bisa diterapkan oleh beberapa perusahaan. Nah, keunggulannya apa sih balance scorecard ini? Nah, pertama keunggulan BSC ini ya, atau balance scorecard ini sifatnya yang komprehensif Bapak Ibu. Jadi komprehensif itu perspektifnya itu luas. Jadi sebelumnya itu ya, kalau kita mau buat KPI itu terbatas hanya pada perspektif yang sifatnya itu keuangan saja, tadi yang seperti saya bilang. Ya, nah sekarang itu menjadi 3 perspektif, yaitu customer, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajarannya. Jadi perspektifnya itu luas ya, bukan hanya keuangan. Lalu koheren, nah artinya membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan di dalam perencanaan strategis. Artinya gini, dari keempat perspektif itu mereka saling terkait Bapak Ibu. Mereka punya hubungan yang sifatnya sebab akibat. Ada cause and effect ya, ada hubungan kausalitas lah, ada hubungan kalau keuangannya tumbuh, maka customer-nya harus puas dong. Kalau customer-nya puas, maka bisnis proses kita itu harus unggul. Nah, bagaimana kita menciptakan bisnis proses yang unggul? Ya, maka orang-orang kita harus pinter, harus belajar, harus tumbuh gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya tentu di BSC ini terukur. Jadi semua sasaran strategis ditentukan ukurannya baik untuk sasaran strategis perspektif keuangan maupun yang non perspektif keuangan. Jadi kalau keuangan kan simple ya. Jadi numbers, pertumbuhan sales tahun ini berapa angkanya? Itu tumbuh tuh. Tapi dulu ya menghitung yang non keuangan itu seperti apa? Kepuasan karyawan. Terus bisnis proses yang unggul itu seperti apa gitu. Ya, pembelajaran tim kita itu udah belajar atau belum tuh seperti apa. Nah, dengan adanya BSC ini jadi semua itu dibantu dengan cara yang sifatnya kuantifikasi.
Lalu keseimbangan ya, seimbang ya, dari terukur terus seimbang, keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis. Nah, ini penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang. Jadi seimbang ini dari 4 perspektif itu sifatnya balance ya, tidak ada satu yang hanya fokus keuangan saja, enggak, tapi juga beberapa aspek atau beberapa perspektif tersebut gitu. Nah, ini dia ya, two direction of action. Jadi balance scorecard adalah alat manajemen perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai perspektif strategi perusahaan. Ya, BSC ini menerjemahkan tujuan keuangan manajemen yang didominasi dalam ukuran, persyaratan, dan indikator kinerja untuk bidang bisnis lain yang merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Ini juga memfasilitasi komunikasi antar departemen. Jadi menerjemahkan target keuangan ke dalam tindakan nyata, ya, atau corporate management objective. Nah, jadi di dalam BSC ini ada 4 ya tadi ya, financial, internal process, lalu business, financial, customer, internal process, dan juga learning and growth. Nah, BSC ini lebih dari sekedar sistem indikator ya, sebenarnya bertujuan untuk menerjemahkan indikator informasi berbasis ke dalam kegiatan yang konsisten dan strategi. Ya. Nah, jadi dari 4 ini, maka kalau kita lihat yang pertama ya, ada financial ya, terus customer perspective, business process, dan juga learning and growth. Nah, ini keempat dari BSC. Nah, financial perspective. Yang dimaksud dengan financial perspective ini apa nih ceritanya? Nah, financial perspective ini adalah sebenarnya perspektif ya keuangan yang bertujuan ya melibatkan indikator kinerja yang memberikan informasi terkait dengan profitabilitas ya. Goal ini dapat berubah dari waktu ke waktu, tahap pengembangan dan strategi jangka panjang perusahaan menentukan fokusnya ya. Misalkan contoh tahap perusahaan startup fokus kepada pertumbuhan dan inovasinya. Tapi kalau perusahaan yang sudah matang, yang sudah established, nah, dia bisa jadi fokus kepada profitability dan ke biayanya ya gitu. Nah, financial perspective ini biasanya ini adalah bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita menampilkan diri ke perspektif keuangan ini kita tampilkan kepada investor kita ya. Nah, jadi bagaimana kita mencapai kesuksesan secara finansial? Apa aja yang mau diukur? Ya, apakah revenue grow-nya ya, pertumbuhan pendapatannya ya, utilisasi asetnya ya, penggunaan aset, atau terkait dengan productivity-nya ya. Productivity atau juga dengan dari ukuran cost reduction atau dari aspek biaya-biaya yang digunakan gitu. Nah, ini adalah merupakan dari financial perspective. Lalu kalau customer perspektifnya bagaimana? Nah, jadi kalau di customer perspektif ini ya tidak semua pelanggan dapat puas secara setara dan tidak semua pelanggan sama-sama berharga nih bagi perusahaan. Nah, maka inilah sebabnya mengapa perusahaan berfokus pada pelanggan tertentu ya segmennya. Jadi ada banyak nih indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. Ya benar. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, maka perusahaan dapat menggunakan langkah-langkah pemasaran untuk menyelaraskan tujuan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kan biasanya Bapak Ibu tahu nih ya, kita sebagai pemilik bisnis, dari sekian banyak pelanggan yang punya revenue paling besar terhadap kita itu kan paling hanya sekitar 20% lah ya. Nah, yang 80% pelanggan ini mungkin kontribusinya ke revenue kita itu hanya 20%. Jadi kayak konsep Pareto nih. Nah, dengan kita mengetahui hal tersebut, maka kita punya pendekatan kepada pelanggan tersebut, strategi kita, langkah-langkahnya harus seperti apa. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, misalkan dengan kita itu mungkin kalau kepuasan pelanggan ya kita bisa pengembangan produk ya. Dari 20% pelanggan itu kita develop produknya yang target group ya. Lalu kita memudahkan akses layanan kita ya. Lalu dengan kita memberikan seperti kayak channel distribusinya dan lain sebagainya.
Nah, customer perspective itu bagaimana? Nah, pertanyaannya ya, fundamental question-nya adalah ketika kita menentukan customer perspective, bagaimana kami memuaskan pelanggan kita? Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan visi kita? Ya, goal-nya biasanya mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling profitable, gitu. Jadi dari sekian banyak pelanggan yang punya berpengaruh terhadap kita, nah itu kita identifikasi dan bagaimana kita memuaskan mereka, gitu. Nah, ini dari perspektif customer, Bapak Ibu. Nah, sekarang berikutnya adalah ke internal proses atau perspektif bisnis proses ya, bisnis proses kita layak. Nah, jadi di bisnis proses ini, jadi proses ini didefinisikan secara individual ya di setiap perusahaan. Indikator kinerjanya untuk setiap proses memfasilitasi pemantauan. Jadi kita pengen tahu nih ya, di dalam fase ini kita bagaimana sih rantai proses kita itu, rantai nilai ya untuk menggambarkan proses internal kita. Ya, seperti misalkan ke produksi kita, tingkat kegagalan kita, quality kita ya, delivery kita dan lain sebagainya. Nah, di internal proses ini ya pertanyaannya yang dasar adalah proses mana yang harus kita kuasai nih ya untuk bisa kita itu mencapai kepuasan pelanggan tadi. Jadi harus unggul ya. Keunggulan proses mana yang harus benar-benar kita kuasai dan kita pantau sehingga kita bisa mendelivery kepuasan pelanggan itu bisa terjadi. Nah, goals-nya adalah menyelaraskan proses dengan tujuan pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan itu adalah pelanggan dan juga investor. Ya. Lalu menerapkan melalui pengukuran kinerja yang komprehensif. Nah, lalu yang terakhir perspektif namanya learning and growth, Bapak Ibu. Nah, proses perspektif learning and growth ini adalah merupakan aspek pembelajaran dan pertumbuhan ya, melibatkan kriteria dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fokus utamanya adalah pada karyawan biasanya, mengenai knowledge-nya, pengetahuan ya, skill atau keterampilan dan juga kepuasan mereka. Nah, tercermin dalam loyalitas dan juga produktivitas. Ini sangat penting untuk sukses. Indikator utama dari perspektif ini adalah terkait dengan kepuasan karyawan. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepuasan karyawan? Nah, biasanya bagaimana sih pelatihannya yang kita berikan ya? Kita mendidik mereka itu seperti apa? Bagaimana mengembangkan keterampilan karyawan kita? Bagaimana sistem insentif kita ya? Dan bagaimana culture atau nilai-nilai yang ada di perusahaan kita ya? Bagaimana itu bisa berkembang? Nah, jadi untuk dari perspektif ini memang adalah lebih ke karyawan ya. Fundamental question-nya adalah bagaimana kita bisa terus berkembang untuk mencapai visi kita. Ya, goals-nya adalah membuat kondisi yang tepat untuk mencapai tujuan dari 3 perspektif lainnya. Nah, jadi goals di perspektif ini adalah bagaimana dari tiga perspektif yang tadi itu bisa digapai oleh tim kita gitu. Karena di sini perspektifnya memang sangat berbeda ya dari perspektif yang 3 lainnya tadi. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu dari 4 perspektif tadi ya. Nah, sekarang bagaimana cause and effect atau hubungan sebab akibatnya di antara perspektif tadi. Ya. Nah, bagaimana kita membuat hubungan ya di antara keempat perspektif tadi. Nah, financial perspektif ya, berapa banyak kesuksesan finansial yang dijanjikan ya strategi. Ya. Nah, lalu customer perspektif ya, hubungan pelanggan seperti apa yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Ya. Internal proses internal apa yang kita butuhkan. Learning and growth ya, apa yang perlu dipelajari dan diatur. Ya. Keempat perspektif ini tidak selalu terhubung secara linear, ya, melainkan saling mempengaruhi. Ya. Misalnya, proses internal yang dioptimalkan dapat memiliki efek positif pada hasil keuangan.
ya. Hubungan sebab akibat ini memainkan peran yang menentukan dalam implementasi BSC gitu. Nah, jadi hubungan ini saling mempengaruhi ya antara keempat perspektif tadi. Nah, ini contoh ya cause and effect relationship-nya ya. Jadi jadi kalau kita ngelihat ini dari learning and growth ya, fail rate ya, ini ceritanya perspektifnya terkait dengan fail rate ya. Nah, dari fail rate ini dia akan mempengaruhi namanya ketepatan waktu ya dan production cost ya. Ketepatan waktu ini akan berhubungan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Production cost ini akan mempengaruhi return on investment. Jadi kita bisa lihat ya dari hubungan antara empat perspektif ini mereka saling mempengaruhi satu perspektif learning, internal process, customer dan juga financial. Ya. Nah, ini contoh ya dari strategi map yang tadi. Nah, contoh strategi map yang di BSC tadi ya. Nah, ini kalau kita ngelihat ini Bapak Ibu bisa lihat ya, finansialnya perspektifnya adalah meningkatkan return on investment ya dan meningkatkan profitability. Maka di sini ada peningkatan pendapatan ya di aspek finansial. Lalu menurunkan persyaratan modal dan meningkatkan penjualan. Nah, untuk mencapai perspektif finansial ini, maka customer perspektifnya harus seperti apa? Ya, maka untuk bisa mencapai itu, saya harus meningkatkan penetrasi marketnya, pasarnya ya. Lalu untuk bisa mencapai sales, maka saya harus meningkatkan kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan ini ya, lalu meningkatkan manajemen pelanggan ya. Nah, untuk bisa mencapai customer yang kepuasan pelanggan dan lain sebagainya, maka di internal prosesnya itu saya harus meningkatkan efisiensi ya, meningkatkan optimalisasi proses ya, improve quality, meningkatkan kepatuhan jadwal, meningkatkan akurasi pesanan, meningkatkan efisiensi. Jadi di prosesnya ini pun sama nih, kita targetkan lagi supaya untuk kita bisa mencapai di perspektifnya si customer ini. Nah, ada innovation, operation, dan customer. Nah, lalu di learning and growth-nya ya untuk bisa mencapai internal proses ini, maka tim kita harus seperti apa ya? Keterlibatan karyawan, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan pengetahuan karyawan ya, meningkatkan retensi karyawan, dan mendorong kepuasan karyawan. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh strategi map BSC. Jadi ada hubungan yang saling mempengaruhi di antara kesemua itu. Ya. Nah, ini jadi BSC itu adalah sistem manajemen ya yang menggunakan hubungan sebab akibat untuk menghubungkan semua poin kunci ya dan tindakan ya. Ini memastikan bahwa mereka selaras dengan strategi keseluruhan perusahaan. Beberapa kartu skor yang dapat digunakan di seluruh organisasi, kartu skor ini dapat dikoordinasikan. Ya. Seperti itu. Nah, terus kita sudah tahu nih sekarang, kita sudah tahu KPI dan kita sudah tahu BSC. Ya. Di dalam BSC itu kita jadikan KPI. Nah, prinsip dalam kita menentukan KPI itu yang pertama ya, fokuslah kepada goals yang paling kritikal. Gitu. Ya, setiap sasaran kinerja harus memiliki parameter yang dapat diukur dan target waktu pencapaian yang jelas. Nah, lalu atasan dan bawahan memiliki sasaran kinerja yang selaras dan saling terhubung ya, sehingga terdapat keselarasan antara pencapaian sasaran kinerja bawahan dan juga pencapaian sasaran kinerja atasan. Pada titik tertentu terdapat unit pegawai yang tugas dan fungsinya itu tidak terakomodasi di kinerja atasan. Buatlah sasaran kinerja yang berasal dari uraian jabatan atau indirect atau unrelated. Nah, ini dengan prinsip SMART ya tadi Bapak Ibu saya rasa sudah cukup paham ya. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound ya. Ini dia. Lalu sasaran kinerja yang disusun harus konkret dan tidak menimbulkan pengertian ganda.
atau dapat menimbulkan lebih dari satu interpretasi. Jadi sasaran kinerja atau KPI yang dibuat itu juga harus jelas ya. Jangan sampai penafsirannya itu bisa menimbulkan salah gitu loh. Ya, mencerminkan keseluruhan tugas dari fungsi organisasi pegawai yang berhubungan dengan important goal ya. Seperti itu. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu ketika kita membuat KPI itu memang kita dari goals yang paling atas nih. Bahkan ada yang sampai dari visi misi ini ya, visi misi lalu diterjemahkan menjadi sasaran yang sifatnya itu aksi ya, tindakan gitu loh. Nah, jadi dari visi misi itu diturunkan menjadi KPI corporate ya. Dari KPI corporate itu diturunkan menjadi KPI departemen, dari KPI departemen diturunkan menjadi KPI business unit, lalu diturunkan lagi menjadi KPI individu. Nah, ini adalah cascading ya, atau cara kita mendrill menurunkan KPI dari level atas ke level bawah. Nah, KPI itu yang tadi ya, jadi KPI itu harus selaras dengan sasaran strategis, Bapak Ibu. Ya, jadi harus memiliki keterkaitan dengan atau punya pengaruh terhadap sasaran strategis kita. Dan yang kedua, KPI itu harus controllable, ya. Jadi kalau KPI nggak bisa kita kontrol ya, kalau yang kita buat itu ternyata nggak bisa kita kontrol ya, nah berarti itu bukan KPI karena percuma kita buat ya, karena nggak dalam kendali kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau itu di luar kontrol kita. Lalu KPI itu harus actionable ya, jadi actionable itu ya memang harus bisa dilakukan, dikerjakan gitu loh ya. Sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pencapaian KPI. KPI yang dibuat itu harus bersifat simple Bapak Ibu dan mudah untuk dijelaskan serta dikomunikasikan. Jadi kalau kita buat KPI itu ribet, sulit, nah ini kompleks ya, udah sulit, kompleks, cara ngukurnya juga susah gitu, ya pasti nggak jalan gitu. Nah jadi sebisa mungkin KPI yang kita buat itu simple ya. Lalu KPI yang dibuat itu kredibel. Ya, apakah pencapaian KPI itu tidak mudah untuk dimanipulasi? Artinya gini Bapak Ibu, kita buat KPI ternyata dari hasil pencapaiannya itu bisa dimanipulasi karena datanya itu nggak kredibel, source datanya ya bisa dimanipulasi oleh oleh beberapa orang gitu, oleh beberapa oknum. Gitu. Nah, jadi KPI yang kita buat itu juga harus kredibel. Jangan sampai kita buat KPI itu yang bisa dimanipulasi. Contohnya biasanya ya, saya pernah waktu itu membuat KPI, waktu itu KPI-nya itu salah satunya itu adalah dengan cara menjelaskan produk, jadi pada saat kunjungan ya, kan si salesnya, jadi menjelaskan produk baru, produk kepada customer gitu loh. Jadi pada saat sales itu kunjungan ke toko-toko ya, ini salah satu perusahaan distributor ya, dia datang ke toko-toko, terus dia harus menjelaskan produk-produk itu kepada si customer-nya yang dia kunjungi gitu. Nah, waktu itu salah satu buktinya adalah bahwa dia melakukan itu. Maaf, Widi bisa tolong di ini. Jadi pada saat itu ya, pada saat si sales itu melakukan kunjungan ya, jadi salah satu KPI-nya itu adalah menjelaskan product knowledge kepada customer. Salah satu caranya adalah dengan si sales itu foto gitu loh, foto ke toko tersebut dan menjelaskan gitu loh, dan video dan melakukan video. Nah itu kan salah satu KPI ya, dan buktinya adalah dengan adanya video dan dengan adanya foto. Nah ternyata Bapak Ibu, hal tersebut saya waktu itu challenge kan, kira-kira video ini dan foto ini bisa ini nggak dilakukannya apa? Bisa ada recordingnya nggak bahwa memang itu dilakukan hari ini? Bisa jadi bahwa itu dilakukan bukan hari ini atau itu mengulang, bisa dilakukan ulang gitu loh. Nah
Dan akhirnya oh iya benar, oh bisa aja dibuat-buat ya. Sebenarnya bukan si customer yang jadi bukan customernya gitu loh. Atau tuh video yang lama itu buat laporan-laporan setiap ada laporan KPI gitu loh. Nah, akhirnya pun KPI itu kita hilangkan karena KPI itu sangat mudah untuk dimanipulasi datanya atau pencapaiannya oleh tim gitu loh. Dan ternyata pun penjelasan product knowledge itu juga nggak terlalu kritikal ya terkait dengan tujuan sasaran strategis dari perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu penting bagi kita untuk menentukan KPI itu pencapaiannya harus kredibel ya. Jangan KPI yang kita buat itu datanya itu mudah untuk dimanipulasi. Nah, terus Bapak Ibu ya, ketika kita membuat KPI, ini penting banget ya, kita itu biasanya itu terkait sama target ya. Nah, jadi di KPI itu pasti ada target ya. Berapa nih targetnya? Nah, biasanya dalam menentukan target itu, ini biasanya yang kita gunakan ini adalah apakah dari baseline, traditional, stretch, atau best possible. Kalau baseline itu, jadi target di masa lalu itu dijadikan dasar dalam menentukan target berikutnya. Misalkan contoh ya, target penjualan kita Pak, rata-rata di tahun 2021 itu mencapai rata-rata ya Pak ya baseline-nya itu 100 Pak, gitu. Terus target tahun 2022 berapa? Oh ya udah 100 aja. Nah, itu jadi dari baseline itulah kita jadikan target gitu. Per orang ya misalkan. Nah, lalu ada yang namanya sifatnya tradisional nih. Nah, jadi ini dengan kita menambahkan 10% dari target tahun lalu di mana angka tersebut merujuk pada inflasi. Jadi ini mengikuti tingkat inflasi 10% per tahun ya. Jadi kalau tadi misalkan Pak, target kita itu 100 rata-rata. Ya udah kita tambahkan 10%, jadikan 110. Ya, itu dijadikan target. Atau sifatnya stretch, ya, besaran target yang elastis. Nah, target ini besarnya adalah 50% di atas target baseline. Jadi ya udah kalau gitu kita tambahin 50%, jadi 150. Penjualan tahun lalu rata-rata kita 100. Udah kita tambahin 50%, jadi 150. Atau juga dengan yang namanya best possible atau best performance lah. Jadi target yang besarannya dibuat secara eksponensial dari target tahun lalu atau target maksimum. Batasan dari target yang ingin dicapai. Jadi misalkan gini contoh, Pak, kita rata-rata 100, tapi di mana waktu itu di bulan September itu kita pernah mencapai 300, Pak. Ya, 350 deh, Pak. Ya, itu kita pernah tercapai pada saat itu. Ya udah, 350 itu kita jadikan target. Jadi itu adalah best performance di mana kita pernah mencapai. Jadi pencapaian terbaik itu kita jadikan target. Nah, itu dalam kita menentukan target ya. Nah, key performance indicator, nah biasanya Bapak Ibu ya dari kita membuat KPI ini nanti ya ada visi misi goal perusahaan ya nanti kita terjemahkan hal ini ke sisi financial perspektif, customer perspektif, internal business process perspektif dan juga learning and growth. Nah, dari kesemua ini maka nanti akan turun ke masing-masing fungsi yang ada di sebuah perusahaan. Misalkan learning and growth ada yang masuk ke HRD, financial ada yang masuk ke HRD, ada yang masuk ke internal process juga masuk ke HRD, customer juga masuk ke HRD. Jadi akan masuk ke masing-masing fungsi. Dari fungsi ini nanti akan jadi kita petakan menjadi KPI ya, KPI target, bagaimana cara mencapainya dan hasilnya bagaimana. Dan kita breakdown itu. Nanti ketika kita breakdown turunkan lagi ke level individu, maka yang jadi acuan itu adalah biasanya ya itu adalah dengan adanya job desk ya. Jika KPI individu tercapai, maka goal perusahaan harusnya tercapai. Karena tadi Bapak Ibu, karena setiap KPI ini memiliki hubungan sebab akibat. Apa yang dilakukan oleh individu-individu itu kan sebenarnya untuk mencapai goals yang di atasnya, yaitu departemen.
Nah, departemen tercapai, maka corporate tercapai, maka tujuan perusahaan pasti akan tercapai. Seharusnya seperti itu. Kalau seandainya ini ada yang miss ya, oh ternyata individu tercapai, tapi ternyata KPI goal perusahaan nggak tercapai. Nah, berarti KPI-nya ada yang miss. Jadi ada yang nggak link, ada yang nggak terhubung gitu loh. Apa yang dilakukan oleh individu berarti tidak mengarah kepada goal pencapaian dari perusahaan, seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, misalkan dari visi misi ini ya latihannya. Nah, lalu diturunkan ini menjadi perspektif ya. Contoh misalkan finansial. Objektifnya adalah kita mau meningkatkan cash flow perusahaan ya. Ya, agar perusahaan dapat memiliki keuangan yang positif. Customer-nya bagaimana kita meningkatkan kualitas segmentasi pelanggan. Ya, lalu internal prosesnya bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan. Learning and growth-nya adalah membangun budaya SDM yang melayani. Nah, dari sini ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau saya biasanya contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dari 4 perspektif itu ya, finansialnya ya kita pengen menciptakan keuangan yang sehat dan akuntabel ya. Untuk mencapai keuangan sehat akuntabel tersebut, maka kita ya meningkatkan yang namanya kepuasan pelanggan dan juga omset penjualan. Ya. Kepuasan pelanggan dan omset penjualan bisa tercapai, maka didukung oleh bisnis proses kita yang unggul, produktivitasnya, efisiensinya, efektivitasnya juga harus unggul. Untuk bisa mencapai tersebut, maka orang-orangnya pun harus ditingkatkan keahliannya, ditingkatkan kompetensinya, produktivitasnya ditingkatkan, dan juga punya budaya yang unggul. Nah, contoh misalkan ya, perspektif keuangan, misalkan aspek yang akan kita ukur ini bagaimana performansi piutangnya, ya. Piutang dari target saat ini harus turun 50%, gitu, misalkan. Lalu volume bisnisnya bagaimana? Peningkat 10%. Efisiensi fixed cost-nya bagaimana? Piutang tertagih 80% harus tercapai, harus tertagih ya. Lalu market share-nya bagaimana? Tumbuh 5%. Order baru, volume order baru ya harus tumbuh 10%. Kenaikan franchise harus tumbuh berapa persen ya, zero complaint, kepuasan pelanggan harus berada di titik 40. Internal prosesnya bagaimana, proses lead time kita ya harus 98% tercapai. Penggunaan bahan baku kita 95% itu harus tercapai. Cacat produk ya 5% maksimal. Cacat bahan baku ya bahan baku dia dari supplier yaitu 9,4% lah. Retur dan servis produk 2%, ya, SLA pengiriman 99,9%, downtime mesin 10 jam. Ya, ini. Terus kompetensi karyawannya bagaimana? Oh, harus 50% nih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi karyawan kita harus terus meningkat kompetensinya. Ya. Indeks kepuasan karyawan 3,4 dari skala 5 misalnya. Penurunan angka lembur 100%, tidak ada yang lembur. Kesiapan sistem evaluasi kinerja ya jadi 100%. Rasio keterlambatan 8,0. Kelulusan training ya artinya yang mengikuti training ya karyawan kita itu ada berapa ya harus 90% dari total karyawan. Jadi 90% ya karyawan kita harus ikut training gitu. Rasio turnover-nya bagaimana? Oh 1 ya. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Strategi map atau KPI yang biasa kita petakan di beberapa perusahaan seperti itu. Nah ini contoh ya kalau saya biasanya ini kita buat seperti ini ya aspek finansial, business process, learning and growth. Nah ini adalah KPI corporate ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya ini ada per bulannya ini kita ukur nih Januari, Februari, Maret ya berapa cabang berapa pencapaian tiap bulannya ya dan lain sebagainya seperti itu. Oke Bapak Ibu saya rasa cukup mungkin ya untuk materi hari ini KPI
teman-teman, Bapak Ibu, mungkin kita sekarang buka open question ya, Pak Mayon ya. Iya, Coach. Udah selesai ya, Coach? Boleh sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai materi KPI hari ini. Ada yang masih kurang paham atau ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan pada Coach Budi. Dibingungkan itu gimana, Pak Mayon? Oke, baik teman-teman, sekarang kita waktunya untuk question and answer ya, baik teman-teman yang ada yang ingin bertanya bisa di chat atau mungkin bisa melalui voice note ya. Kita sudah bisa mulai open question. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Coach, ada yang bertanya di kolom chat, Coach, dari Ibu Vivi. Oh, Ibu Vivi ya. Iya. Selamat siang, Coach. Mohon maaf terlambat bergabung terkait objektif. Cara membuat objektif bagaimana, Coach? Dan siapa yang harus membuat objektif? Ya. Oke, baik. Jadi cara membuat objektif itu ya yang di sini ya. Jadi yang harus membuat tentu ini kan gini, objektifnya itu kan kita di level corporate ya. Nah, jadi untuk yang membuat haruslah function dari departemen masing-masing. Jadi memang itu kita kan cara membuat itu kan kalau ngelihat Ibu ya di sini nih. Nah, di sini kan ya, kita nentuin KPI corporate dulu nih ya. Lalu KPI departemen dan KPI business unit. Nah, biasanya goals-nya dulu di awal, baru nanti ketika kita membuat goals ya, visi misi itu diterjemahkan ke dalam goals ya. Goals itu yang pencapaian 1 tahunan ya, pencapaian tahunan, lalu tuh dibuatlah objektif tuh. Goals-nya itu apa aja. Nah, baru kita bisa membuat objektif. Nah, kalau siapakah yang membuat? Artinya ini memang di level atas karena si KPI itu kan sifatnya top down ya. Dari atas ke bawah gitu. Jadi pertanyaannya siapakah yang membuat? Memang kalau pengalaman saya ketika saya membantu pendampingan dalam penyusunan KPI ini memang biasa level top lah, top manajemen. Ya, baru nanti ketika masuk ke departemen, masuk ke unit, baru masing-masing tim di situ. Gitu. Ya, gitu. Ya, begitu Bu Vivi. Lalu di sini
Bu Linda ya. Terima kasih atas notes. Oke, namun terkendala karena semua karyawan atasan langsungnya masih direktur. Hal ini dikarenakan karyawan masih kerja all in. Apa efektif jika memperlakukan KPI coach? Atau bisa diberikan tips untuk perbaikan ke depannya? Terkendalanya karena semua karyawan atasannya masih direktur. Jadi atasannya langsung masih direktur ya. Hal ini karena kan karyawan masih kerja keroyokan. Oke. Jadi gini Bu, memang ketika kita membuat KPI ya, itu ketika di level individu itu memang kita mengacunya ke job desk, ke function. Nah, kalau yang Ibu Lita tadi tanyakan itu adalah terkait mengenai kerjanya masih keroyokan ya. Nah, justru dengan adanya KPI ini harusnya tidak terjadi keroyokan gitu loh. Kita membuat KPI ini ya, karena setiap orang itu sudah punya target yang harus dicapai itu seperti apa. Jadi fokus kepada targetnya masing-masing. Nah, kalau dengan adanya keroyokan begini kan bingung nih. Ya, semua orang, misalkan saya nih, ya saya multifungsi, saya bisa melakukan penjualan, saya bisa melakukan accounting, saya bisa melakukan layanan ke customer. Nah, itu dengan adanya seperti itu saya multifungsi, saya bisa apapun gitu kan. Nah, sangat sulit untuk diukur kinerja saya. Karena dengan adanya KPI itu, target kamu tuh sebenarnya tuh di keuangan loh. Maka yang akan saya ukur adalah keuangan. Kalau keroyokan begini, artinya gini, bisa jadi ya, pekerjaan akan sulit diukur dan akan sangat sulit untuk diapresiasi kalau keroyokan. Karena tidak adanya ketidakjelasan tersebut gitu loh. Memang idealnya ketika kita menyusun KPI ini, ketika semua structure kita itu sudah mature ya, artinya sudah lengkap gitu loh. Karena umumnya ketika yang udah ya, ketika job desk belum ada, maka biasanya akan sangat sulit untuk bisa membuat KPI di level individu. Jadi KPI ini sebenarnya adalah ketika strukturnya sudah sepakat, SOP-nya sudah ada, job desk-nya sudah ada, biasanya KPI. Jadi kalau kita buat KPI dulu baru SOP itu biasanya akan sangat sulit gitu loh. Karena idealnya memang harusnya seperti itu. Jadi baru KPI ketika semua job desk itu sudah ada. Artinya kalau keroyokan ini kan artinya job desk-nya ini masih belum jelas gitu. Nah, bagaimana tipsnya ke depannya? Nah, kalau saran saya memang Ibu perbaiki struktur dulu ya, struktur organisasinya disepakati dulu ya, job desk-nya dibenahi dulu ya, kebijakan aturan mainnya, SOP-nya dibenahi, dibuat ya sistemasinya, lalu Ibu kita baru bisa menyusun KPI dan menentukan KPI target dari masing-masing. Seperti itu kalau saran saya. Gitu. Makanya KPI ini materinya setelah struktur, setelah SOP ya. Nah, jadi setelah memang semua dari aspek itu sudah melewati gitu. Jadi kalau saran saya, Ibu dibuat dulu aturannya itu, job desk-nya harus jelas. Karena kalau masih keroyokan akan sangat sulit kita bikin KPI-nya. Seperti itu. Seperti itu Ibu Lita ya kalau saran saya. Oh iya perusahaan baru iya. Jadi timnya masih belum lengkap. Iya betul. Karena kalau Ibu buat KPI pun akan sangat tidak efektif sih kalau memang itunya masih belum jelas ya. Kalau masih keroyokan gitu. Oke, Bu Lita, sama-sama. Oke. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ayo teman. Silakan.
Oke, Coach. Ada yang bertanya dari kolom chat, Coach. Boleh minta materinya karena saya terlambat bergabung. Untuk materi nanti akan kita kirimkan ya, Bu Vivi. Tapi untuk rekaman, hari ini kita tidak menyediakan rekaman. Kalau untuk Oke. materi akan kita share. Oke, baik. Gimana Bapak dan Ibu semuanya? Jika memang tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, dari Coach Budi ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup ya. Jadi untuk KPI saya rasa sih cukup. Nanti kalau itu tinggal dikirimkan aja Mbak Mayon untuk materinya. Oke, siap. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sahabat TCI yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Coach Budi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kemajuan bisnis Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertemu kembali pada lain kesempatan di event TCI selanjutnya. Terima kasih Coach Budi, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. sama-sama. Semuanya rekan-rekan Bapak Ibu, saya mohon izin live ya. Thank you Mbak Mayon. Thank you. Yuk.